Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0057976206 UPBJJ UT Surakarta. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai IRD yang berada di kasus pembuatan IRD rumah sakit. Kasusnya seperti ini. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan atau mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Kita masuk ke aplikasi IRD-nya. Kita tambah file, kita new, kita buat yang baru. Ada entity 3 ya. Yang pertama, administrator. Yang ketiga, ada dokter. Yang ketiga, ada pasien. Oke, lanjut. Menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Nah, pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dari entity yang telah dirincikan ya, Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Pada entitas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Kita tambahkan atributnya pada bagian entitas dokter. Karena pada bagian ID dokter itu termasuk primary key, kita gunakan atribut ini. Kita masukkan untuk membedakannya. Kita masukkan ID dokter. Adapun atribut lainnya seperti nama dokter, tanggal lahir, tambahin lagi alamat dokter, waktu kerja, dan juga nomor HP. Nah, ini ada 6 atribut yang dimiliki oleh entitas dokter. Kita tarik ke entitas dokter. Karena ini milik entitas dokter ya. Kita masukkan. Lanjut, pada entitas pasien. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Kita masukkan. Sama seperti tadi yang awal, ID pasien, gunakan atributnya. ID pasien, masukkan atribut lagi, nama
pasien, masukkan lagi alamat pasien, masukkan lagi jenis kelamin, tambahkan lagi nomor HP. Nah, berarti ada 5 atribut yang dimiliki entitas pasien. Kita tarik ke entitas pasien. Lanjut, pada bagian entitas administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kita masukkan. Yang pertama, yang termasuk primary key, ID admin, kita beri atribut yang ini. ID admin. Oke. Ini kita beri nama admin ya. Lanjut, yang ketiga, kita beri atribut waktu jaga. Ya. Kita tarikkan garis ke entitas administrator. Sudah. Lanjut ke tahapan ketiga. Menentukan atribut-atribut atau file dari sudah ya. Kita masuk ke proses tahap keempat ya. 4 atau 3? Ketiga. Maaf, salah ketiga. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu forage key. Oke. Dokter ke pasien, relasinya adalah memeriksa. Jadi kita tambahin dokter ke pasien, kita beri relationship yang ini. Baca. Memeriksa. Administrator ke pasien, relasinya adalah apa? Melayani. Melayani. Nah, dokter ke administrator itu menyimpan, kita relasi ini, menyimpan data. Agak besar kan. Menentukan derajat, kita melanjutkan tahapan keempat. Oke, lanjut. Selanjutnya tahapan keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat mengacu pada tabel 2 matriks relasi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity, apakah antar entity tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. A. Banyak dokter memiliki banyak pasien. B. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. C. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. D. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah M.2N. Banyak ke banyak. Banyak ke banyak ya. Siapa? Dokter ke pasien adalah banyak ke banyak. Di garis ini. Di tanda yang ini, banyak ke banyak. Lanjut, dokter dengan administrator, iya sama, banyak ke banyak.
dokter ini agak kurang ya. Terus administrator ke pasien juga banyak kebanyakan sama ya. Kita gunakan garis ini lagi. Banyak ke banyak. Banyak ke banyak. Kita cek. Oke. Lanjut. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada YED graph editor seperti pada gambar 1. Oke, baik, sudah memenuhi. Lanjut. Penambahan derajat kardinalitas. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Ya, dokter ke pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Lanjut, dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Ini. Lanjut, administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Ini. Lanjut ke tahapan 5 ya. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar 3.33 dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara dokter dengan pasien dan dokter dengan administrator. Berarti dokter dengan pasien, kita lihat dokter dengan pasien, dokter ke pasien, dan dokter dengan administrator. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, M.2n, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka RID dapat disempurnakan seperti pada gambar 2 berikut. Oke, kita sempurnakan terlebih dahulu ya. Ada penambahan bagian entitas ya, seperti entitas daftar. Pada bagian administrator dengan pasien ada tambahan daftar. Nah, pada antara bagian entitas dokter dan pasien ada tambahan entitas pasien dokter. Antara entitas dokter dan entitas administrator ada tambahan entitas dokter admin. Kita lakukan tambahan ya. Kita hapus dulu. Ada tambahan entity baru. Bagian sini ada dokter admin. Pada bagian ini ada tambahan, kita hapus dulu, ada tambahan daftar. Nah, di sini juga ada tambahan. Hapus dulu garisnya. Ini tetap di sini. Ada tambahan entitas pasien dokter. Pasien dokter. Dan ada tambahan daftar, ada tambahan entitas daftar pasien dokter dan dokter admin. Kita lihat ada juga penambahan relasi ya antara entitas daftar dan pasien itu melakukan. Kita beri tambahan. Dan di sini kita tambah melakukan. Ini kita geser ke sini. Kita lihat lagi. Antara pasien dan pasien dokter ada tambahan relasi diperiksa.
masukkan relasi ya. Masukkan relasi. Dengan diberi nama diperiksa. Kita rapikan lagi. Nah, kita geser di sini. Pada bagian dokter admin dan administrator ini kalau ada tambahan relasi itu memberikan data. Kita tambahkan relasi. Memberikan. Kita lanjutkan lagi. Pada bagian dokter admin dan administrator ini ada tambahan relasi yaitu memberikan data. Kita tambahkan relasi. Memberikan data. Kita agak perbesar. Pada tambahan entitas ketiga ini, ada dokter admin, daftar, dan pasien. Pada bagian daftar, kita tambahkan atribut juga. Seperti atribut ID daftar. Karena termasuk primary key, kita gunakan atribut khusus di daftar. Lanjut, tambahan atribut lagi. ID admin. Tambahan lagi atribut ID pasien. Kita tarik garis ke entitas daftar. Pada entitas pasien dokter ini juga ada tambahan atribut. Yang pertama atribut ID yang termasuk primary key. Kita beri nama ID. Ada juga atribut lain seperti ID dokter, ID pasien, ID dokter, ID dokter, ID dokter, ID pasien. Kita tarik ke entitas pasien dokter. Kita tambahkan juga waktu periksa dan resep. Kita beri di bawahnya atribut waktu periksa dan resep. Kita beri nama waktu periksa. Waktu periksa. Resep. Kita tarik ke entitas pasien dokter. Pada entitas dokter admin juga ada tambahan atribut seperti ID data, ID admin, dan ID dokter. ID data yang termasuk primary key kita masukkan menggunakan atribut ini. ID data tambahkan satu lagi untuk ID admin. Kita beri ID dokter. Pada bagian ini kita beri nama ID admin. Karena ini miliknya entitas dokter admin, dokter admin kita tarik ke entitas dokter admin.
Biar sama semuanya kita ganti ya. Sebentar. Kita rapikan. Berapi kita samakan saja. Oh, satu lagi. Di sini kita ganti kita taruh sini ya. Nah, oke. Garisnya bukan ini, kita gunakan garis ini. Ayo sih. Benar ya. Mungkin ini. Nah ini gini ya. Kita ganti. Lanjut. Ini benar. Nah, pada entitas yang baru kita tambahkan, ada 3 kan, kita gunakan yang ini. Karena ini banyak ya, jadi gunain garis yang ini. Sebentar, kita gunakan yang ini. Use default, kita tarik, tarik ke bawah, ini juga tarik ke bawah, ke pemeriksa. Nah, dokter ke pasien ini juga dokter melayani, dokter korelasi melakukan. Perhatikan. Karena ini agak mengganggu, tidak seperti di contoh. Saya ganti lagi, biar terlihat rapi. Dibalik. Ini atribut yang dimiliki entitas daftar. Kita rapikan lagi. Kita tarik garis ke sini, ke entitas pasien, karena ini entitas pasien. Tarik lagi. Ini kita hapus. Kita ulangi sekali lagi. Pada entitas administrator juga kita ganti, biar terlihat rapi. Ini juga kita ganti. Kita tarik ke sini.
Oke, kita rapikan. Oke, pada bagian ini saya akan membacakan hasil atau membacakan pembahasan mengenai IRD yang telah saya buat. Pada praktikum, ini telah berhasil dibuat sebuah yang namanya Entity Relationship Diagram IRD untuk sistem rumah sakit berdasarkan studi kasus yang diberikan. IRD dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan hubungan antar dalam sistem rumah sakit sehingga struktur database menjadi lebih jelas dan terorganisir. Dalam IRD tersebut terdapat beberapa entitas utama yaitu seperti dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Nah, tahapan final seperti ini. Secara lengkap seperti ini. Pembahasan entitas. Entitas dokter. Pada bagian entitas dokter, digunakan untuk menyimpan seluruh data dokter yang bekerja di rumah sakit. Atribut yang dimiliki entitas dokter yaitu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, dan waktu kerja. Nah, primary key pada entitas dokter ini adalah ID dokter. Entitas dokter memiliki hubungan dengan pasien karena dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Lanjut, entitas pasien. Kita menuju ke entitas pasien. Nah, entitas pasien digunakan untuk menyimpan data pasien yang melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Atribut pada entitas pasien yaitu yang pertama ada ID pasien, ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien, dan nomor HP. Nah, primary key pada entitas ini adalah ID pasien. Pasien memiliki hubungan dengan administrator pada proses pendaftaran dan hubungan dengan dokter pada proses pemeriksaan. Lanjut menuju entitas administrator. Nah, pada entitas administrator digunakan untuk menyimpan data petugas administrasi rumah sakit. Atribut yang dimiliki entitas administrator yaitu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Nah, primary key-nya ini terdapat pada ID admin ya. Administrator bertugas melayani proses pendaftaran pasien dan memberikan data pasien kepada dokter. Lanjut ke entitas daftar. Entitas daftar digunakan untuk menyimpan data pendaftaran pasien. Atribut pada entitas daftar yaitu ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Entitas ini berfungsi sebagai penghubung antara administrator dan pasien. Lanjut, kita menuju ke dokter admin. Entitas dokter admin digunakan untuk menyimpan data penyerahan informasi pasien dari administrator kepada dokter. Atribut yang dimiliki ada ID data, ID dokter, dan ID admin. Primary key entitas dokter admin adalah ID data. Nah, entitas ini menunjukkan bahwa administrator memberikan data pasien kepada dokter sebelum pemeriksaan dilakukan. Lanjut, entitas pasien dokter. Bawah. Entitas pasien dokter digunakan sebagai entitas penghubung antara dokter dan pasien. Atribut pada entitas ini ada ID, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Entitas ini digunakan karena hubungan dokter dan pasien bersifat many-to-many atau M.2N. Artinya, satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Banyak pasien dapat diperiksa banyak dokter atau beberapa dokter. Selain sebagai penghubung relasi,
Entitas ini juga menyimpan data pemeriksaan pasien seperti waktu pemeriksaan dan resep obat. Relasi administrator dengan daftar. Administrator memiliki hubungan dengan entitas daftar. Relasi ini menunjukkan bahwa administrator melayani proses pendaftaran pasien. Kardinalitas relasi satu administrator dapat melayani banyak pendaftaran. Setiap pendaftaran bisa dilayani beberapa administrator. Setiap pendaftaran dilayani oleh satu administrator. Jenis kardinalitasnya adalah one to many atau 1-n. Relasi daftar dan pasien. Relasi ini menunjukkan bahwa melakukan proses pendaftaran sebelum mendapatkan pelayanan rumah sakit. Kardinalitas relasi, satu pasien dapat memiliki satu data pendaftaran, satu data pendaftaran dimiliki oleh satu pasien. Oke, relasi administrator dengan dokter. Nah, relasi administrator dengan dokter. Administrator memberikan data pasien kepada dokter untuk proses pemeriksaan. Relasi ini digambarkan melalui entitas dokter admin. Kardinalitas relasinya, satu administrator dapat memberikan data ke banyak dokter. Dokter dapat menerima banyak data pasien. Nah, jenis kardinalitasnya adalah one to many atau 1-2n. Nah, relasi dokter dengan pasien. Dokter memiliki hubungan dengan pasien melalui proses pemeriksaan. Relasi ini digambarkan menggunakan entitas pasien dokter. Nah, kardinalitas relasi, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Banyak pasien dapat diperiksa banyak dokter. Jenis kardinalitasnya adalah many to many. Many to many. Karena relasi many to many tidak dapat langsung diterapkan pada database rasional, maka dibuatkan entitas penghubung seperti pasien dokter ini. Pembahasan seluruh sistem. Secara keseluruhan, IRD rumah sakit menggambarkan alur pelayanan pasien sebagai berikut. Satu pasien datang ke rumah sakit. Nah, kedua, pasien melakukan pendaftaran melalui administrator. Nah, ketiga, administrator menyimpan data dan memberikan data pasien kepada dokter. Nah, dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. Hasil pemeriksaan dan resep disimpan dalam data pemeriksaan. Dengan adanya IRD ini, proses perancangan database rumah sakit menjadi lebih mudah karena hubungan antar data sudah tergambar secara jelas seperti ini. Sudah tergambar jelas ya seperti ini. Penutup kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. IRD digunakan untuk merancang struktur database. 2. Pada kasus rumah sakit, terdapat 3 entitas utama, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Yang ketiga, setiap entitas memiliki atribut dan primary key masing-masing. Yang keempat, relasi antar entitas dapat ditentukan berdasarkan alur proses sistem. Yang kelima, IRD mempermudah proses pembuatan database rumah sakit. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.